Gadis CEO dan penjual asongan sederhana Aditya adalah definisi dari kesederhanaan. Setiap hari, di bawah terik matahari atau gerimis senja, ia menjajakan air mineral, rokok, dan permen di persimpangan jalan paling sibuk di pusat kota wajahnya, selalu menyunggingkan senyum ramah. Meski rezeki yang didapatnya seringkali tak seberapa. Ia hanya lulusan SMA, tapi memiliki semangat hidup dan kejujuran yang luar biasa. Di sisi lain, ada Kinanti Ayu Kirana, CEO muda dari Kirana Group, konglomerasi yang bergerak di bidang teknologi dan properti. Kinanti adalah sosok yang dingin, profesional, dan selalu diselimuti aura keseriusan hidupnya penuh dengan angka, rapat dewan direksi, dan keputusan bernilai miliaran. Ia nyaris tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang tidak menghasilkan uang. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan, atau mungkin takdir. Suatu sore yang kacau, ban mobil mewah Kinanti, sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap, kempes tepat di depan lapak Aditya Kinanti kesal, ponselnya mati, dan ia harus segera mencapai bandara untuk penerbangan penting. Aditya, melihat wajah Kinanti yang menahan amarah, segera menghampiri. Maaf Nona, ban mobil Anda kempes. Perlu bantuan? Tanyanya lembut. Kinanti mendongak, menatap laki-laki dengan kaus kumal dan topi lusuh itu dengan pandangan datar. Bantuan apa? Kau bisa mengganti ban ini? Saya tidak bisa mengganti bannya secepat mungkin, tapi saya bisa memanggilkan bengkel langganan saya dan menjamin mereka datang dalam 15 menit. Sambil menunggu, Anda bisa menumpang mengisi baterai ponsel di warung sebelah dan minum air, jawab Aditya. Menawarkan sebotol air mineral dingin Kinanti awalnya menolak. Namun, melihat ketulusan di mata Aditya dan kenyataan bahwa ia benar-benar membutuhkan bantuan, ia akhirnya mengangguk bengkel datang, ponselnya terisi, dan Kinanti berhasil mencapai bandara tepat waktu. Sebelum pergi, ia menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu sebagai ucapan terima kasih. Aditya menggeleng. Tidak perlu, Nona. Saya hanya membantu. Cukup bayar air mineralnya saja. Sikap Aditya yang menolak uang besar itu membuat Kinanti terkejut. Sepanjang hidupnya, ia hanya bertemu orang-orang yang mengejar kekayaan atau meminta imbalan. Aditya adalah pengecualian. Sejak hari itu, ada sesuatu yang menarik Kinanti kembali ke persimpangan jalan itu. Awalnya, ia hanya ingin memastikan mobilnya sudah diperbaiki dengan baik. Lalu, ia beralasan membeli air mineral untuk rapat. Lama-kelamaan, ia hanya ingin mendengarkan cerita-cerita sederhana. Aditya tentang kehidupan Aditya tidak pernah tahu Kinanti adalah CEO. Kinanti hanya memperkenalkan diri sebagai Ayu, seorang pekerja kantoran yang sibuk. Aditya menceritakan tentang mimpinya membuka warung kopi kecil yang bersih, tentang keinginannya menyekolahkan adik perempuannya hingga sarjana, dan tentang bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti melihat matahari terbit. Kinanti, sebaliknya, mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan di ruang rapat ber-AC. Kinanti jatuh cinta pada kesederhanaan, kejujuran, dan hati Aditya yang hangat. Hubungan mereka pun berlanjut. Kinanti melepas jas mahalnya dan Aditya sesekali memakai kemeja terbaiknya. Mereka makan bakso di pinggir jalan dan menonton film di bioskop biasa. Bagi Kinanti, Aditya adalah tempat ia bisa menjadi Ayu, bukan Kinanti, sang CEO. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di warung pecel lele, Kinanti memutuskan untuk jujur. Aditya, katanya pelan, aku harus jujur. Aku bukan hanya pekerja kantoran biasa. Aku Kinanti, CEO dari Kirana Group. Semua yang aku miliki sangatlah banyak. Aditya terdiam sejenak, menatap Kinanti. Kemudian, ia tersenyum. Ayu, atau Kinanti, aku sudah menduga kau bukan orang biasa. Tapi itu tidak mengubah apapun, katanya sambil menggenggam tangan Kinanti yang terkejut. Aku jatuh cinta pada Ayu yang tertawa saat mendengar leluconku, pada Ayu yang marah jika aku terlalu lama bekerja, bukan pada label atau harta di belakang namamu. Aku hanyalah penjual asongan, tapi aku punya cinta yang tulus. Apakah kau mau menerima cinta ini? Air mata Kinanti menetes. Dalam dunia yang penuh perhitungan, cinta Aditya adalah risiko paling berharga yang pernah ia ambil. Ya, aku mau. Jawabnya lirih.
Pernikahan mereka menjadi berita utama di seluruh media bisnis. Kinanti Kirana, CEO paling berpengaruh, menikahi Aditya, mantan penjual asongan. Banyak yang mencibir, menduga Aditya hanya mengincar harta. Namun, Kinanti tidak peduli. Ia percaya pada hati suaminya. Setelah menikah, Aditya menolak untuk masuk ke dalam manajemen Kirana Group. Ia menggunakan modal dari tabungannya dan bantuan Kinanti untuk mewujudkan mimpinya. Sebuah warung kopi kecil yang diberi nama Persimpangan. Warung kopi itu, yang menjual kopi terbaik dengan harga merakyat, menjadi sangat sukses. Aditya mengajarkan Kinanti tentang menikmati hidup, dan Kinanti mengajarkan Aditya tentang visi bisnis yang besar. Mereka adalah tim yang sempurna